warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok For Ladies akan menjelaskan mengenai alat peraga yang sudah kami buat, yaitu terkait alat peraga sistem pencernaan. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai bagian-bagian sistem pencernaan, proses sistem pencernaan, serta menggunakan alat peraga yang sudah kami buat. Selamat menyaksikan. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan, yang pertama ada kardus, ada styrofoam, ada karton, ada kertas manila, ada selang bening, lidi bekas, sisa pewarna makanan, pensil, spidol, gunting dan cutter, lem kertas, double tip, dan suntikan mainan. Apa itu sistem pencernaan? Jadi, sistem pencernaan adalah sekumpulan organ-organ yang bekerja sama untuk mengolah makanan. Jadi makanan yang kita makan itu harus dipecah terlebih dahulu menjadi pecahan yang sederhana. Karena zat makanan yang kita makan itu kan mengandung zat karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Nah, jadi zat-zat ini harus dipecah menjadi lebih sederhana dulu agar dapat diserap oleh tubuh kita. Proses pencernaan itu terdiri dari dua jenis, yaitu proses pencernaan mekanik dan kimiawi. Kalau proses mekanik itu adalah proses pencernaan secara fisik di dalam mulut kita, di mana dalam mulut kita kan ada gigi. Gigi itu berfungsi untuk mengunyah makanan. Itu proses mekanik. Kalau proses kimiawi itu dia proses yang membutuhkan bantuan enzim untuk menguraikan makanan agar lebih menjadi zat yang sederhana. Selanjutnya, organ-organ dari sistem pencernaan. Yang pertama, bagian mulut. Di dalam mulut kita terdiri dari gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Gigi berfungsi untuk mengunyah makanan, lidah untuk mengecap rasa, sedangkan kelenjar ludah itu terdapat enzim amilase yang dapat mulai mencerna karbohidrat. Yang kedua, bagian kerongkongan. Di kerongkongan ini merupakan perjalanan makanan dari mulut untuk menuju ke lambung kita, di mana pada bagian itu terdapat gerakan peristaltik, yaitu mendorong makanan secara otomatis. Kemudian yang ketiga, pada bagian lambung. Nah, di lambung makanan mulai diaduk dan dicampur dengan getah lambung yang mengandung asam klorida dan enzim pepsin. Nah, kemudian setelah di lambung, kemudian ke usus halus. Nah, di bagian usus halus itulah di mana proses pencernaan terjadi, penyerapan juga kebanyakan di sana terjadi. Lalu bagian ke usus besar. Di bagian usus besar itu sudah mulai menyerap air dan mineral dari sisa-sisa makanan dari proses pencernaan. Kemudian ke bagian rektum dan anus. Bagian rektum itu adalah dia menyimpan sisa makanan sementara sebelum dikeluarkan melalui anus sebagai proses akhir dari sistem pencernaan. Selanjutnya adalah proses pencernaan makanan pada manusia. Proses pencernaan makanan berlangsung secara berurutan mulai dari mulut hingga anus. Yang pertama, makanan masuk ke dalam mulut dan dikunyah oleh gigi. Air liur mulai mencerna karbohidrat, lalu makanan ditelan dan masuk ke dalam kerongkongan. Kerongkongan mendorong makanan menuju lambung melalui gerak peristaltik. Lalu di lambung, makanan dicampur dengan getah lambung dan dicerna, terutama protein. Lalu makanan masuk ke usus halus untuk dicerna lebih lanjut oleh enzim pankreas dan empedu. Hasil dari pencernaan tersebut diserap oleh jonjot usus dan masuk ke dalam aliran darah. Nah, sisa makanan diteruskan ke usus besar. Air dan mineral diserap kembali oleh usus besar. Lalu feses disimpan sementara di rektum. Lalu feses dikeluarkan melalui anus. Nah, proses ini berlangsung sekitar 24-48 jam, tergantung jenis makanan dan kondisi tubuh seseorang. Selanjutnya, ada gangguan dan penyakit pada sistem pencernaan. Sistem pencernaan dapat mengalami berbagai gangguan yang menghambat proses pencernaan makanan. Yang pertama ada diare. Diare merupakan kondisi ketika seseorang buang air besar lebih sering dari biasanya dengan status feses yang cair. Penyebabnya dapat berupa infeksi bakteri, virus, atau makanan yang terkontaminasi. Yang kedua, ada sembelit. Sembelit adalah kondisi sulit buang air besar akibat kurang konsumsi serat, kurang minum air putih, atau kurang aktivitas fisik. Yang ketiga, ada MAH atau gastritis. MAH terjadi akibat peradangan pada dinding lambung kita. Gejalanya antara lain seperti nyeri lambung, mual, dan terasa perih. Lalu yang keempat, ada apenditis. Apenditis adalah peradangan pada usus buntu yang menyebabkan nyeri hebat pada bagian kanan bawah perut.
Yang kelima ada keracunan makanan. Keracunan makanan terjadi akibat kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung mikroorganisme berbahaya atau zat beracun. Dan yang keenam ada tukat lambung. Tukat lambung merupakan luka pada dinding lambung kita yang dapat disebabkan oleh infeksi bakteri atau penggunaan obat tertentu secara berlebihan. Selanjutnya ada menjaga kesehatan sistem pencernaan. Kesehatan sistem pencernaan perlu dijaga agar tubuh dapat menyerap nutrisi secara optimal. Adapun beberapa caranya yang dapat kita lakukan adalah yang pertama dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Yang kedua, memperbanyak konsumsi buah dan sayur yang kaya serat. Yang ketiga, minum air putih minimal 8 gelas per hari. Yang keempat, menjaga kebersihan makanan dan peralatan makan. Kelima, mengunyah makanan dengan baik sebelum ditelan. Baik, ada tata cara penggunaan alat peraga dari Simpensa, sistem pencernaan manusia, yaitu sebelum kita menggunakan alat ini, kita harus mengetahui tata cara atau panduan dari penggunaan alat ini. Nah, kita bisa melihat di buku saku bagaimana langkah-langkah penggunaan alat peraga ini, dan juga kita harus melihat bagaimana video pembelajaran yang sudah tertera di dalam kode barcode ini. Nah, kemudian ada pun tata cara penggunaan alat ini, yaitu saat makanan masuk ke dalam mulut. Nah, setelah masuk ke dalam mulut itu terjadi yang namanya proses pencernaan makanan kimiawi dan juga proses pencernaan makanan mekanik yang dibantu oleh gigi di dalam mulut dan juga kelenjar ludah yang ada di dalam mulut. Nah, kemudian setelah makanan terjadi proses pencernaan kimiawi dan juga mekanis di dalam mulut, makanan itu akan menuju ke kerongkongan. Nah, kemudian setelah sampai di kerongkongan, makanan itu akan sampai di lambung. Nah, di dalam lambung itu terjadi yang namanya proses pencernaan kimiawi yang dibantu oleh beberapa enzim. Nah, salah satu enzimnya yaitu enzim asam klorida. Nah, kemudian setelah terjadi proses pencernaan makanan di lambung, maka makanan itu akan melewati usus alus, yaitu proses penyerapan sari-sari makanan. Kemudian setelah terjadinya proses penyerapan sari-sari makanan, maka makanan itu akan melewati usus besar. Sisa-sisa makanan ini akan dialiri ke usus besar dan akan tersimpan sementara di rektum sebelum makanan itu akan keluar melalui anus. Nah, setelah waktunya, maka makanan itu akan dikeluarkan melalui anus yang disebut dengan feses. Lalu selanjutnya itu ada pun kelebihan dari alat peraga yang kami buat. Yang pertama, memvisualisasikan organ pencernaan secara konkret. Lalu yang kedua, menambah pemahaman konsep sistem pencernaan. Lalu yang ketiga, meningkatkan minat dan motivasi peserta didik. Lalu yang keempat, mendorong pembelajaran lebih aktif dan interaktif sehingga peserta didik itu lebih masuk ke dalam materi tersebut. Lalu selanjutnya itu membantu guru dalam menyampaikan materi, lalu dilengkapi informasi umum tentang organ pencernaan. Lalu kami memanfaatkan teknologi melalui kode QR, lalu dapat digunakan secara berulang dan sistematis. Nah, lalu ada pun kekurangan dari alat peraga yang sudah kami rancang dan sudah kami buat, yaitu yang pertama, yaitu karena kami menggunakan scan barcode, yaitu di dalam kode barcode ini tertera video pembelajaran. Nah, sehingga jika terkendala jaringan sinyal ataupun tidak ada jaringan internet, sehingga kita tidak bisa mengakses video pembelajaran yang sudah tertera di dalamnya. Nah, kemudian ada pun kekurangan berikutnya adalah ketika saat kita melihat proses mekanisme pencernaan makanan, yaitu pada saat proses pencernaan makanan di mulut itu kan ada yang namanya proses pencernaan mekanik. Nah, jadi saat proses pencernaan mekanik itu kita tidak bisa melihat secara langsung bagaimana gigi itu mengunyah makanan karena kita hanya menggunakan gambar saja, visual gambar saja. Nah, kemudian saat proses pencernaan di dalam lambung itu kita tidak bisa melihat bagaimana mekanisme reaksi-reaksi antara enzim-enzim yang membantu proses pencernaan makanan itu secara langsung tidak bisa kita lihat. Nah, kemudian
pada alat dan juga bahan yang kita gunakan, yaitu pada saat selang ini, jika kita tidak berhati-hati menggunakan selang ini, maka adapun jika adanya satu kesalahan, maka kita tidak akan bisa mengamati proses pencernaan makanan karena adanya selang yang bengkok-bengkok seperti ini. Nah, kemudian kekurangan berikutnya itu adalah ketika kita menggunakan alat, karena kita menggunakan alat yang tajam, jika tidak berhati-hati maka itu akan menimbulkan yang namanya luka, ataupun karena alatnya tajam sehingga tangan kita itu akan terluka. Nah, selanjutnya adapun perawatan dari alat peraga itu sendiri. Yang pertama, kita boleh membersihkan alat peraga tersebut setelah digunakan. Lalu yang kedua, menyimpan alat di tempat yang aman dan kering. Lalu yang ketiga, menghindari benturan dan tekanan yang berlebihan. Lalu yang keempat, memeriksa kondisi komponen secara berkala. Lalu yang kelima, menjaga kelengkapan setiap komponennya. Lalu yang keenam, menggunakan alat sesuai dengan petunjuk penggunaan. Lalu yang ketujuh, memperbaiki atau mengganti komponen yang rusak. Lalu yang kedelapan, menyimpan kartu informasi dan aksesoris secara terpisah. Lalu yang kesembilan, menjaga kebersihan dan kejernihan selang transparan. Lalu yang ke-10 itu melakukan pengecekan sebelum dan sesudah penggunaan alat peraga. Selanjutnya, cara membuat alat peraga sistem pencernaan manusia. Yang pertama, kita mendiskusikan alat dan bahan yang akan digunakan, kemudian kita mempersiapkan alat dan bahan. Lalu, kita siapkan kertas karton sebagai alas dan kertas manila untuk membuat bentuk kepala serta badan manusia. Selanjutnya, desain organ pencernaan, gambar makanan, dan kartu fungsi organ menggunakan kanva. Kemudian, cetak dan gunting. Setelah itu, kita tempelkan styrofoam di bagian belakang setiap organ agar terlihat 3 dimensi, di mana susun dan tempelkan organ-organ pencernaan pada gambar tubuh manusia sesuai urutan sistem pencernaan. Kemudian, tempelkan kartu fungsi di sekitar alat peraga dan gunakan lidi sebagai petunjuk yang menghubungkan organ dengan fungsinya masing-masing. Alat peraga sistem pencernaan manusia pun siap digunakan sebagai media pembelajaran. Baik, sekian pemaparan tata cara penggunaan alat peraga sistem pencernaan makanan manusia dari kelompok 4Ladies. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan kami tutup dengan para Om Santi, Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam harmoni.